ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sepenuh hati segala perintahnya dan menjauhi yang menjadi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan ke junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat yang kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap kita pasti ingin hidup selamat, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan waktu kepada kita 24 jam dalam sehari semalam. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah kita maksimalkan waktu 24 jam tersebut untuk beribadah kepada Allah, atau berapa jam waktu dari 24 jam itu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai penyesalan yang kita dapatkan karena dalam 24 jam tersebut hanya sedikit waktu yang kita luangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tiada waktu yang kita luangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parahnya bukan beribadah, akan tapi waktu yang diberikan kepada kita itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawashaw bil haqq, dan orang-orang yang saling menasihati dalam hal kebaikan, wa tawashaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam masalah kesabaran. Perilaku adalah dari hati. Hati yang senantiasa ada di dalamnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perilakunya atau anggota tubuhnya akan senantiasa mengerjakan amal-amal saleh. Tetapi sebaliknya, jika hati kita penuh dengan noda, hati kita kotor, hati kita sakit, maka anggota tubuh kita juga akan enggan atau sulit mengerjakan amal-amal saleh. Yang lebih parahnya, jika hati kita mati, tidak ada bedanya kita dengan mayit, tidak ada bedanya kita dengan jenazah. Ada dan tidak adanya kita di dunia tidak ada manfaatnya untuk siapapun. Maka dari itu, marilah kita senantiasa kita pupuk hati kita agar senantiasa hadir keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, agar kita digolongkan dalam orang-orang yang merugi, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ansar tadi.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap apa yang kita lakukan ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dalam menjalani hidup kita ini harus cerdas dalam memilih mana perkara-perkara yang harus kita prioritaskan. Dalam kehidupan ini kita akan diadakan dalam 5 perkara. Dalam perkara tersebut diperlukan kecerdasan kita dalam memakai waktu yang ada. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sughrika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara demi untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang masa fakirmu, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Yang pertama, kata beliau, muda sebelum tua. Gunakanlah waktu mampumu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepayahan atau masa tua sehingga menyesal karena telah melakukan perintah, dan telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemuda, pada saat ini kita sedang dijajah oleh teknologi berkembang. Teknologi internet sudah luar biasa. Jika hati dan pikiran kita jauh dari Allah, sangat mudah di zaman sekarang ini untuk bermaksiat pada Allah. Kita tahu sekarang game online sudah merajalela. Berapa banyak pemuda-pemudi muslim kita yang sudah menjadi pecandu game online. Mungkin kita yang ada di sini termasuk di antaranya. Kita tahu aplikasi sosial juga sudah beragam namanya. Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Bahkan sampai ada aplikasi mencari jodoh. Sudah tak terhitung berapa pengguna aplikasi tersebut. Melalui perantara aplikasi itu, sudah berapa banyak pemuda-pemudi kita yang belum menikah, akan tetapi sudah menjalin hubungan khusus yang biasa disebut pacaran. Awalnya hanya chat-chatan, tapi berujung pada perzinahan, baik zina langsung atau menggina via virtual. Alhamdulillah. Para orang tua harus lebih waspada karena perzinahan di zaman sekarang ini bukan hanya dilakukan secara langsung bertemu antara laki-laki dan perempuan di tempat dan waktu yang bersamaan, tetapi dalam kesendirian pada waktu bahkan tempat yang berbeda. Perzinahan virtual ini bisa dengan mudah dilakukan di zaman ini. Internet adalah sebuah alat, sama seperti pisau. Jika pisau diberikan kepada seorang ibu, maka dari pisau itu akan menghasilkan masakan enak. Tetapi jika pisau itu diberikan seorang yang perampok, pembunuh, maka pisau itu akan membawa malapetaka untuk orang sekitarnya. Ayo para pemuda, kita sedang dijajah, maka bangkitlah. Gunakan segala kemudahan-kemudahan yang ada sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Kita manfaatkan waktu saat diberi nikmat sehat untuk memperbanyak amal ibadah dan kebaikan sebelum datang waktu sakit, sehingga kelak kita tidak menyesal saat hari kebangkitan hari kiamat dengan membawa bekal yang amal yang cukup. Yang ketiga, kayamu sebelum datang masa miskinmu. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna dari manfaat masa kaya ini untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dengan harta yang dimiliki, sehingga tidak menjadi fakir di dunia dan di akhirat nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang saat ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang memiliki kelebihan harta, maka manfaatkan kesempatan ini untuk berbanyak bersedekah, karena tidak semua orang memiliki kesempatan itu
dan kita tidak tahu kapan anak itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, waktu luang sebelum mana sibuk. Manfaatkanlah waktu luang ketika kita hidup di dunia sebelum sibuk dengan kenarian hari kiamat yang tempat awalnya di alam kubur, sehingga selama tersiksa dan kehinaan. Waktu luang kita itu kapan? Yaitu waktu ketika hidup di dunia. Ubah mindset kita dalam hidup ini. Jangan nunggu waktu luang untuk beribadah kepada Allah, tapi luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang kematian. Kita manfaatkan amal selama masih di dunia sebelum datang kematian, yakni dengan berbanyak amal soleh dan ibadah. Sebab orang yang sudah mati terputus amalnya dan nyata penyesalannya. Menurut Imam Ghazali, kelima perkara tersebut kita dituntut untuk memakan waktu atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil intisami bihablillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wasala huda amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.